Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Karya sastrawan tulis Sutan Sati, diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan ke-20 pada tahun 2010. Sahabat sastra, marilah kita simak pembacaan karya sastra berikut ini. Waktu asar sudah tiba. Amat cerah hari petang itu. Langit tidak berawan. Hening, jernih, sangat bagusnya. Matahari bersinar dengan terang. Suatu pun tak ada yang menghalanginya. Lereng bukit dan puncak pohon-pohonan bagai disepuh rupanya. Tetapi lembah dan tempat yang kerendahan buram cahayanya. Demikianlah pula sebuah kampung yang terletak pada sebuah lembah, tidak jauh dari bukit tinggi. Dalam sebuah surau, di tepi sungai yang melalui kampung itu, kedengaran orang berkasidah. Suaranya amat merdu, turun naik dengan beraturan. Apalagi karena suara itu dirintangi bunyi air sungai yang mengalir. Makin enak dan sedap pada pendengaran. Seakan-akan dari dalam sungai suara itu datangnya. Hilang-hilang timbul antara ada dengan tiada. Akan menjadi orang laratkah engkau nanti, Midun? Ujar seseorang dari halaman surau sambil naik. Bukankah berlagu itu mengibakan hati dan menjauhkan perasaan? Akhir kelaknya badan jauh jua karenanya. Tidak, Maun, jawab orang yang dipanggilkan Midun itu, seraya meletakkan tali yang dipintalnya. Saya berkasidah hanya perintang-rintang duduk, tidak masuk hati, melainkan untuk memetahkan lidah dalam bahasa itu saja. Hei, dari manakah engkau? Dari pasar. Tidakkah engkau tahu bahwa petang ini diadakan permainan sepak raga? Mari kita ke pasar. Kabarnya sekali ini amat ramai di sana, sebab banyak orang datang dari kampung lain. Sudah banyakkah orang di pasar engkau tinggalkan tadi? Banyak juga, jenang pun sudah datang. Waktu saya tinggalkan, orang sedang membersihkan medan. Si Kaca, kemenakan Tuanku Laras, sudah datangkah? Belum. Saya rasa tentu dia datang juga, sebab dia suka pula akan permainan sepak raga. Midun menarik nafas. Maka ia pun berkata pula, katanya, tak usah saya pergi, Maun. Biarlah saya di surau saja. Menyudahkan memintal tali ini akan dibuat tangguh. Apa sebabnya engkau menarik nafas?
Bermusuhankah engkau dengan dia? Ujar Maun dengan herannya. Tidak, kawan. Tapi kalau saya datang ke sana, boleh jadi mendatangkan yang kurang baik. Sungguh ajaib, bermusuh tidak, tapi boleh jadi mendatangkan yang tidak baik. Apa pula artinya itu? Begini, Maun. Waktu berdua belas di masjid tempo hari, bukankah engkau duduk dekat saya? Benar. Nah, adakah engkau melihat bagaimana pemandangan kaca kepada saya? Tidak. Masa kenduri itu? Kita duduk pada deretan yang di tengah, kaca pada deret yang kedua. Engkau sendiri melihat ketika orang kampung meletakkan hidangan di depan kita, bertimbun-timbun hingga hampir sama tinggi dengan duduk kita. Ada yang meletakkan nasi cukup dengan lauk pauknya pada sebuah talam. Ada pula yang meletakkan penganan dan lain-lain sebagainya menurut kesukaan orang yang hendak bersedekah. Tetapi pada kaca tidak seberapa, tak cukup sepertiga yang kepada kita itu. Hal itu sudah sepatutnya, Midun. Pertama, engkau seorang alim. Kedua, engkau disukai dan dikasihi orang kampung ini. Oleh kaca, hanya derajatnya. Jadi kemenakan Tuan Kularas saja yang dimegahkannya. Tentang tingkah laku dan perangainya tidak ada yang akan diharap. Memang dia kurang disukai orang di seluruh kampung ini. Sebab itulah, maka suram saja mukanya melihat hidangan di muka kita. Ketika ia melayangkan pemandangannya kepada saya, nyata benar terbayang pada muka kaca kebenciannya. Cemburu dan jijik agaknya dia kepada saya. Suka hatinya lah. Bukankah hal itu kemauan orang kampung? Apa pula yang menyakitkan hatinya kepadamu? Benar katamu, suka hatinya lah. Tapi harus engkau ingat, pula sebaliknya. Kita ini hanya orang kebanyakan saja. Tapi dia orang bangsawan tinggi dan kemenaan raja kita di kampung ini. Tidakkah hal itu boleh mendatangkan bahaya? Mendatangkan bahaya? Bahaya apa pulakah yang akan tiba karena itu? Segalanya akan menjadi pikiran kepadamu. Apa gunanya dihiraukan? Sudahlah, marilah kita pergi bersama-sama. Patut juga kita pikirkan mana yang rasanya boleh mendatangkan yang kurang baik kepada diri. Tetapi kalau engkau keras juga hendak membawa saya, baiklah. Belum tumbuh sudah engkau siangi. Terlampau arif, diri binasa. Kurang arif, badan celaka. Engkau rupanya terlalu arif benar dalam hal ini. Lekaslah, tidak lama lagi permainan akan dimulai orang. Maka, kelihatanlah dua orang sahabat berjalan menuju arah ke pasar di kampung itu. Midun ialah seorang muda yang baru berumur lebih kurang 20 tahun. Ia telah menjadi guru tua di surau. Pakaiannya yang bersih dan sederhana, rupanya itu menunjukkan bahwa ia seorang yang suci dan baik hati. Parasnya baik, badannya kuat, bagus dan sehat. Tiada lama berjalan, mereka kedua pun sampailah ke pasar. Didapatinya orang sudah banyak dan permainan sepak raga tidak lama lagi akan dimulai. Adapun pasar di kampung itu terletak di tepi jalan besar. Pada seberang jalan, di muka pasar, berderet beberapa buah rumah dan lepau nasi. Di belakang rumah-rumah itu mengalir sebuah sungai. Pasar itu diramaikan hanya sekali sepekan, yaitu tiap-tiap hari Jumat. Itu pun ramainya hanya hingga tengah hari saja. Oleh sebab itu, segala dangau-dangau diangkat orang.
Tetapi dangau-dangau yang sebelah ke tepi pasar dibiarkan tertegak. Gunanya ialah untuk orang musafir atau siapa saja yang suka bermalam di situ, atau untuk berlindung daripada panas akan melepaskan lelah dalam perjalanan, dan lain-lain sebagainya. Lain daripada hari Jumat, pasar itu dipergunakan orang juga untuk bermain sepak raga, rapat negeri, dan lain-lain. Ketika Midun kelihatan oleh beberapa orang muda di pasar itu, mereka itu pun datanglah mendapatkannya. Mereka itu semuanya amat bergirang hati melihat Midun. Begitu pula ketika ia bersalam dengan orang-orang tua yang duduk berkelompok-kelompok di situ. Nyata terbayang pada muka orang-orang itu kesenangan hatinya. Apakah sebabnya demikian? Memang, Midun seorang muda yang sangat digemari orang di kampungnya. Budi pekertinya amat baik dan tertib sopan santun kepada siapapun jua. Tertawanya manis, sedap didengar, tutur katanya lemah lembut. Ia gagah berani, lagi baik hati, penyayang dan pengasih. Jarang orang yang sebaik dia. Sabar dan tak lekas marah, serta tulus ikhlas dalam segala hal. Hati tetap dan kemauannya keras. Apa yang dimaksudkannya jika tidak sampai, belum ia bersenang hati. Adalah pula padanya suatu sifat yang baik, yakni barang siapa yang berdekatan atau bercampur dengan dia, tak dapat tiada senang hatinya, hilang sedih hati olehnya. Karena itu, tua muda, kecil besar di kampung itu kasih dan sayang kepada Midun. Hampir semua orang di kampungnya kenal akan dia. Sebab itu, namanya tergantung di bibir banyak orang, dan budi pekertinya diambil orang jadi teladan. Orang sudah banyak di pasar. Di sana-sini kelihatan orang duduk berkelompok-kelompok. Orang yang akan menonton permainan sepak raga pun sudah banyak pula datang. Anak-anak sudah berlarian ke sana kemari mencari tempat yang baik untuk menonton. Ada pula di antara mereka itu yang bermain-main, misalnya berkucing-kucing, berkuda-kuda, dan lain-lain, menanti permainan dimulai. Segala orang di pasar itu rupanya gelisah, tidak senang diam. Sebentar-sebentar melihat ke jalan besar sebagai ada yang dinantikannya. Tidak berapa lama antaranya, kelihatan seorang muda datang menuju ke pasar itu. Ia bercelana batik, berbaju Cina yang berkerawang pada saku dan punggungnya. Kopiahnya sutra selalu, berterompah dan bersarung kain bugis. Sungguh, tampan dan alap benar kelihatannya dari jauh. Ia berjalan dengan gagah dan kocaknya, apalagi diiringkan oleh beberapa orang pengiringnya. "Itu dia, Engku Muda Kaca sudah datang," kata Maun kepada kawan-kawannya. Mendengar perkataan Maun, orang yang duduk berkelompok-kelompok itu berdiri. Setelah Kaca sampai ke pasar, semuanya datang bersalam kepadanya. Sungguh pun Kaca masih berumur 21 tahun lebih, tetapi segala orang di pasar itu, baik tua ataupun muda, sangat hormat kepadanya dan dengan sopan bersalam dengan dia. Tetapi mereka bersalam tidak sebagai kepada Midun, melainkan kebalikannya. Mereka itu semuanya seolah-olah terpaksa sebab ada yang ditakutkannya. Sudah padan benar nama itu dilekatkan kepadanya, karena bersesuaian dengan tingkah lakunya. Ia tinggi hati, sombong dan congkak. Matanya juling, kemerah-merahan warnanya. Alisnya terjorok ke muka. Hidungnya panjang dan bungkuk. Hal itu sudah menyatakan bahwa ia seorang yang busuk hati. Di kampung itu, ia sangat dibenci orang. Karena sangat angkuhnya,
Perkataannya kasar, selalu menyakitkan hati. Adat sopan santun sedikit pun tak ada pada Kaca. Kemana-mana berjalan, selalu ia pakai pengiring. Bahkan di dalam pemerintahan ia pun campur pula. Agaknya lebih dari mamanya. Sungguh pun demikian, seorang pun tak ada yang berani menegurnya karena orang takut kepada Tuanku Laras. Kaca pun seolah-olah tahu pula siapa dia. Karena itu, ia selalu menggagahkan diri di kampung itu. Sudah sepetang ini hari, belum jugakah Jenang datang ke Medan? Ujar Kaca dengan agak keras, sambil melayangkan pemandangannya seakan-akan mencari seseorang dalam orang banyak yang datang bersalaman kepadanya itu. Sudah Engku Muda, ujar Maun dengan sopan. Itu beliau di dalam lepau nasi sedang bercakap-cakap. Agaknya beliau menantikan kedatangan Engku Muda saja lagi. Katakanlah, saya sudah datang, ujar Kaca pula dengan pongahnya. Sudah hampir terbenam matahari gila membual juga. Tidak lama antaranya, keluarlah seorang yang agak tua dan bertubuh tegap dari dalam sebuah lepau nasi. Orang itu ialah Jenang, permainan sepak raga. Baru saja dilihatnya Kaca, segera ia datang mendapatkannya. Sambil bersalam, Jenang berkata, katanya, "Sudah lama Engku Muda datang." "Lama juga," jawab Kaca dengan muka masam. "Apakah sebabnya tidak dimulai juga bermain sepak raga? Akan dinantikan terbenamnya matahari dulu, maka dimulai." Kami sudah dari tadi datang," ujar Jenang dengan hormat. "Hanya menantikan Engku Muda saja lagi." "Mengapa tidak dimulai saja dulu? Sungguh, jika tak ada saya, rupanya tak akan jadi permainan ini." Segala penonton sudah duduk pada tempatnya masing-masing yang telah disediakan oleh pengurus medan itu sebelum bermain. Maka Jenang pun pergilah bersalam kepada beberapa orang penonton yang terpandang, yang maksudnya tidak saja memberi selamat datang, tetapi seolah-olah meminta izin juga bahwa permainan akan dimulai. Rupanya banyak juga orang datang dari jorong lain hendak bermain hari ini, ujar seorang penghulu ketika bersalam dengan Jenang. "Benar, Datuk," ujar Jenang. "Sungguh luar biasa ramainya sekali ini." Setelah Jenang masuk ke tengah medan, maka segala pemain pun datanglah bersalam dengan hormatnya, akan mengenalkan diri masing-masing. Kemudian segala pemain berdiri berkeliling, membuat sebuah bundaran di medan itu. Jenang yang berdiri di tengah medan lalu melihat berkeliling, memperhatikan pemain yang berdiri di medan itu. "Engku Muda Kaca," kata Jenang sekonyong-konyong. "Permainan akan kita mulai." Perkataan Jenang yang demikian itu sudah cukup untuk menjadi sindiran kepada pemain, agar segera memperbaiki kesalahannya. Kaca kemalu-maluan, tetapi apa hendak dikatakan, karena di medan itu Jenang lebih berkuasa daripada dia. Dengan muka merah dan menggigit bibir, karena malu mendapat teguran Jenang, Kaca melihat ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang, lalu memperbaiki tegaknya. Segala pemain yang lain insaf pula akan arti sindiran itu. Lalu mereka memperhatikan betul tidaknya tempat ia berdiri. Syukurlah, hanya Kaca seorang yang tidak sempurna tegaknya di medan itu. Sesudahnya, Jenang memperbahasakan tamu, yaitu memberikan raga supaya disepakkan lebih dahulu. Permainan pun dimulailah. Jenang menyepak raga, lalu berkata, "Bagian Engku Muda Kaca."
Maka Kaca pun bersiap menanti Raga. Dengan tangkas, Raga itu disepaknya tinggi ke atas, lalu berkata, "Bagianmu, Midun!" Midun bersiap serta memandang ke arah suara itu datang. Nyata kepadanya bahwa yang berseru itu Kaca. Dengan tidak menanti anak Raga, lalu Midun mempertubi-tubikan sepaknya sampai 10 kali. Sudah itu, disepakkannya pula ke arah Kaca, lalu berkata, "Sambutlah kembali Engkau Muda." Kaca melihat hal Midun dengan kepandaiannya itu tidak bersenang hati. Ia berkata dalam hatinya, "Berapa kepandaianmu? Saya lebih lagi dari engkau." Ketika Raga tinggi melambung, ia memandang ke atas, serta menganjur langkah ke belakang. Maksudnya akan mencari alamat dan hendak melompat sambil menyepak Raga. Tetapi celaka, ketika ia akan menyepak, kakinya yang sebelah kiri tergelincir, lalu Kaca jatuh terenyak. Segala yang main, baik pun si penonton, semuanya tersenyum sambil membuang muka. Mereka itu seakan-akan menahan tawanya. Oleh karena itu, tak ada ubahnya sebagai orang sakit gigi tertawa. Sebabnya ialah karena orang segan dan takut kepada kemenaan Tuanku Laras itu. Waktu Kaca terduduk dan warna mukanya itu pucat menahan sakit, seorang daripada mereka yang main itu bernama Kadirun berkata, katanya, "Cempedak hutan!" Adapun Kadirun itu ialah teman Midun semasa kecil. Ia amat pandai membuat orang tertawa. Tak ada ubahnya sebagai alan-alan atau badut pada komedi. Jangankan mendengarkan perkataannya, melihat rupanya saja pun orang sudah hendak tertawa. Kadirun adalah seorang muda yang sabar. Biarpun bagaimana juga diolok-olokkan orang, ia tertawa saja. Meskipun orang marah kepadanya, tetapi manakala berhadapan dengan dia, tak dapat tiada tertawa. Memang sudah menjadi sifat padanya tabiat itu sejak kecil. Hampir semua orang di kampung itu sudah mengetahui perangai Kadirun yang demikian. Kawan-kawan Kadirun waktu masih kanak-kanak dahulu lebih kurang ada 10 orang yang hadir di sana. Mereka itu mengerti apa maksud Kadirun berkata begitu. Semuanya terkenang akan kejadian semasa mereka masih kecil, ketika mengembalakan kerbau di hutan. Karena itu, tidak tertahan lagi perut mereka itu hendak tertawa. Kesudahannya lepas jua, mereka tertawa gelak-gelak, mengenangkan perbuatan masa dahulu. Kaca bertambah pucat mukanya karena malu. Apalagi dalam permainan itu ia dialahkan Midun. Tubuhnya berasa sakit terjatuh. Pada pikiran Kaca, orang tertawa itu mengejeknya. Sekonyong-konyong merah padam mukanya. Darahnya mendidih sebab marah. Maka diturutnya Kadirun akan menanyakan apa maksud perkataan cempedak hutan itu. Kadirun, anak muda yang sabar itu menjawab. Katanya, "Tanyakan kepada Midun apa maksudnya, Engkau Muda." Mendengar perkataan itu, Kacak makin meradang. Hatinya bertambah panas. Lebih-lebih mendengar nama orang yang dikatakan Kadirun itu. Orang yang tidak disukainya. Sejak kenduri di masjid, hatinya sudah mulai benci kepada Midun. Dengan tidak berkata-kata lagi, lalu diturutnya Midun. Ketika ia sampai di hadapan Midun, kebetulan Midun sedang tersenyum. Pada pikiran Kaca menertawakannya. Ia tidak bertanya lagi, terus ditinjunya. Midun mengelak, ia tak kena. Kaca menyerang berturut-turut, tetapi Midun selalu mengelak diri, sambil undur ke belakang. Kesudahannya, Midun tersesak ke balai-balai dangau, lalu bertalian. Kaca menyerbukan diri dengan deras. Midun melompat dan mengelak ke kiri. Karena deras datang, tangannya tertumbuk ke tonggak dangau. Tonggak dangau itu rebah.
Kaca terdorong ke dalam, diimpit oleh atap dangau itu. Orang tertawa karena geli melihat kepala Kaca tersembul pada atap rumbia. Jenang lalu melompat akan melerai perkelahian itu. Makin disabarkan, makin keras Kaca hendak menyerang. Midun sabar saja, sedikit pun tak ada terbayang hati marah pada mukanya. Setelah Kaca disabarkan, Midun disuruh orang menerangkan apa arti kata cempedak hutan yang dikatakan Kadirun itu. Midun mencari Kadirun dengan matanya di dalam orang banyak, akan menyuruh menerangkan arti perkataan itu. Tetapi ketika perkelahian terjadi, Kadirun sudah melarikan diri karena ketakutan. Midun berkata, katanya, "Kawan-kawan saya tertawa itu sekali-kali tidak menertawakan Engku Muda Kaca. Tentu saja mereka itu tidak berani menertawakannya. Mereka tertawa karena mengenangkan perangainya semasa kanak-kanak. Dahulu waktu kami kecil-kecil pergi menggembalakan kerbau ke hutan. Sampai dalam hutan, kami duduk saja di atas punggung kerbau masing-masing. Sambil memberi makan kerbau, kami bernyanyi dan bersenda gurau sesuka-suka hati. Karena pekerjaan itu tidak berfaedah, melainkan menghabiskan hari saja, saya ajak kawan-kawan mufakat di bawah sepohon kayu yang rindang. Saya katakan kepadanya, daripada bernyanyi, lebih baik kita mencari hasil di hutan itu. Kawan-kawan tidak mau, karena mereka takut kerbaunya diserang binatang buas. Maka saya terangkanlah kepada mereka itu, bagaimana cerita ayah saya tentang keinginan kerbau menjaga diri di dalam hutan. Saya katakan juga, manakala kerbau diserang harimau misalnya, tidaklah akan terjaga, sebab kita semuanya masih kanak-kanak. Mendengar saya mengatakan harimau, apalagi di dalam hutan, kawan-kawan saya ketakutan. Mereka melarang saya menyebut nama itu sekali lagi. Jika saya hendak menyebut juga, disuruhnya panggilkan saja Inyi. Perkataan kawan-kawan saya itu saya bantah pula. Sedangkan nama Allah disebut orang, istimewa nama binatang. Apalagi binatang itu tidak akan mengerti perkataan orang. Dalam pada saya bercerita itu, tiba-tiba kedengaran bunyi, sebagai barang jatuh 2 kali. Bunyi itu kedengaran tidak jauh daripada kami. Kawan-kawan saya terkejut dan kecut hatinya. Pada persangkaan mereka tak dapat tiada harimau yang melompat. Mereka itu duduk berdesak-desak, masing-masing hendak ke tengah akan melindungi diri. Berimpit-impit, tidak bertentu lagu. Kelihatan tak ada ubahnya sebagai onggokan kecil. Seorang pun tak ada yang berani mengeluarkan perkataan, karena lidahnya sudah kaku dan mulut terkatup. Saya pun sudah tersepit di tengah-tengah, hampir tidak bisa bernafas lagi. Dengan segera saya terangkan bahwa hal itu tak usah ditakutkan sebelum diperiksa dahulu. Lalu saya pun pergilah ke arah bunyi itu datang, akan melihat apa yang menyebabkan bunyi itu. Amboi, bunyi yang kami takutkan itu kiranya cempedak hutan yang baru jatuh. Ketika itu timbullah pikiran saya, hendak memperolok-olokkan kawan-kawan. Saya ambil kedua cempedak itu, lalu saya berjalan perlahan-lahan ke tempat kawan-kawan saya. Setelah dekat, saya lemparkan kedua cempedak itu sambil berseru, "Koyak, makan cempedak hutan!" Mereka itu berjeritan dan bersiap hendak lari. Tetapi kaki mereka itu tak dapat lagi diangkatnya, sebab sudah kaku karena ketakutan. Sekonyong-konyong Maun berseru. Katanya, "Jangan lari kawan, cempedak hutan kiranya." Sesudah itu, berbagai-bagailah senda gurau untuk menghilangkan ketakutan kami. Lebih-lebih Kadirun yang membuat ulah ini. Selalu kami perolok-olokkan dengan cempedak hutan itu. Sakit-sakit perut kami tertawa melihat tingkah lakunya yang amat menggelikan hati itu. Demikianlah kisah kami dengan cempedak hutan masa kami kecil-kecil itu.
Jadi nyatalah kepada engku muda kaca ataupun sanak saudara yang lain bahwa kami tidak menertawakan engku muda, melainkan tertawa mengenangkan perangai dahulu jua. Segala orang yang mendengarkan cerita itu, jangankan diam, semakin jadi tertawanya. Amat geli hati orang mendengar cerita Midun itu. Kaca mendengar orang makin bernyala-nyala. Rasakan hendak ditelannya Midun ketika itu. Pada pikirannya, jangankan Midun mendiamkan tertawa orang, tetapi seakan-akan mencari perkataan akan menggelikan hati supaya orang menjadi tertawa. Tetapi apa hendak dikatakan? Ia terpaksa berjalan dari tempat itu karena malu. Akan berkelahi sekali lagi tentu tidak dibiarkan orang. Dengan pemandangan yang amat tajam kepada Midun, Kaca pun pulanglah ke rumahnya. Permainan sepak raga dihentikan karena hari sudah jauh petang. Maka orang di pasar itu pun pulanglah ke rumahnya masing-masing. Midun pulang pula ke surau. Sepanjang jalan, tampak olehnya pemandangan Kaca yang amat dalam pengertiannya itu. Hatinya berdebar-debar, khawatir kalau hal itu menjadikan tidak baik kepadanya. Tetapi kemudian timbul pula pikirannya dan berkata dalam hati, tidak berutang tak membayar, tidak berpiutang tak menerima. Masakan saya akan dimusuhinya? Karena perangai Kadirun, saya akan dimusuhinya. Tidak boleh jadi. Lagi pula, masa akan perkara yang sekecil itu akan menjadikan dendam kepada Kaca. Tidak lama antaranya, perkelahian Kaca dengan Midun sudah tersiar ke seluruh kampung. Di lepau-lepau nasi dan pada tiap-tiap rumah, orang memperkatakan perkelahian itu saja. Percakapan itu banyak pula yang dilebih-lebihi orang, yang sejengkal sudah menjadi sehasta. Dari seorang makin bertambah-tambah jua. Ada yang mengatakan Kaca amat payah dalam perkelahian itu, sehingga minta-minta air. Ada pula yang berkata, Midun minta ampun, sebab takut kepada tuanku Laras, mama si Kaca. Berbagai-bagailah perkataan orang, ada yang begini, ada pula yang begitu. Semau-maunya saja akan mempertahankan orang yang disukai dan dikasihinya. Anak-anak lebih lagi, mereka itu berlari-lari pulang akan memberitahukan apa yang telah terjadi di pasar hari itu. Baru saja sampai di rumah, dengan terengah-engah karena lelah berlari, ia menceritakan perkelahian itu kepada ibu dan adiknya. Ada pula yang menjadikan pertengkaran dan perkelahian kepada mereka itu ketika mempercakapkan hal itu dengan teman-temannya. Sebabnya ialah karena anak-anak murid Midun mengaji mengatakan gurunya yang menang, tetapi yang bukan murid mengatakan Kaca yang berani. Belum lagi terbenam matahari, mereka itu sudah datang ke surau. Di halaman surau, mereka itu duduk berkelompok-kelompok, mempercakapkan keberanian gurunya. Kadang-kadang, keceknya itu disertai pula dengan langkah kaki dan gerak tangan, meniru-niru bagaimana perkelahian itu terjadi. Tetapi orang yang berdiri sama tengah dan melihat dengan matanya sendiri perkelahian itu, memuji kesabaran hati Midun. Begitu pula ketangkasannya mengelakkan serangan Kaca, sangat mengherankan hati orang. Mereka itu semuanya menyangka, tak dapat tiada Midun ahli silat. Kalau tidak, masa akan sepandai itu benar ia mengalahkan serangan Kaca? Tetapi di antara orang banyak yang melihat perselisihan Kaca dengan Midun di pasar itu, ada pula yang amat heran memikirkan kejadian itu. Apalagi melihat kemarahan hati Kaca dan caranya menyerang Midun menakjubkan hati orang. Pada pikiran mereka itu, masa akan sesuatu sebab yang sedikit saja menimbulkan amarah Kaca yang hampir tak ada hingganya? Tentu saja hal itu ada ekornya. Kalau tidak, tak akan mungkin demikian benar kegusaran hati Kaca kepada Midun.
Memang sebenarnya lah pikiran orang yang demikian itu. Sejak waktu masih kanak-kanak, sebelum Mamak Kaca menjadi Tuanku Laras, Midun dan Kaca sudah bermusuhan. Ketika mereka masih kecil-kecil, acap kali terjadi pertengkaran karena berlainan kemauan. Hampir setiap bulan ada saja yang menyebabkan hingga mereka itu keduanya terpaksa berkelahi, mengadu kekuatan masing-masing. Tetapi setelah muda remaja dan telah berpikiran, maka keduanya sama-sama menarik diri. Apalagi sejak Mamak Kaca sudah menjadi Tuanku Laras, Midun telah menjauhkan diri daripada Kaca, dan ia sudah segan saja kepada kemenangan raja di kampung itu. Sekonyong-konyong, ketika berdua belas di masjid, Kaca sudah mulai benci kepada Midun. Kebencian itu lama-kelamaan berangsur-angsur menjadikan dendam. Tidak saja karena waktu berdua belas itu, Kaca menaruh sakit hati kepada Midun, tetapi ada pula beberapa sebab yang lain yang tidak menyenangkan hatinya. Pertama, Midun dikasihi orang kampung. Dia tidak, padahal dia kemenangan kandung Tuanku Laras. Kedua, Kaca mendengar kabar angin bahwa Midun sudah mendapat keputusan silat daripada Haji Abbas. Tetapi dia sendiri minta belajar tidak diterima oleh Haji Abbas. Ketiga, dalam segala hal, kalau ada permufakatan pemuda-pemuda, Midun selalu dijadikan ketua, tetapi dia disisihkan orang saja. Pendeknya, di dalam pergaulan di kampung itu, Kaca terpencil hidupnya. Seakan-akan sengaja ia disisihkan orang. Oleh karena itu, pada pikiran Kaca, tak dapat tiada sekaliannya itu perbuatan Midun semata-mata. Sesungguhnya, jika tidak dipisahkan orang dalam perkelahian di pasar itu, memang ia hendak menewaskan Midun benar-benar. Kebencian dalam hatinya sudah mulai berkobar, dan lagi karena mendengar kabar Midun pandai bersilat. Dan dia sudah paham pula, dalam ilmu Starlak menimbulkan keinginan pula kepadanya, hendak mencobakan ketangkasannya kepada Midun. Sebermula akan si Midun itu, ialah anak seorang peladang biasa saja. Sungguh pun ayah Midun orang peladang, tetapi pemandangannya sudah luas, dan pengetahuannya pun dalam. Sudah banyak negeri yang ditempuhnya, dan telah jauh rantau dijalaninya semasa muda. Oleh sebab lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat, maka orang tua itu dapatlah memperbandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu dan mengertilah Pak Midun bagaimana caranya yang baik menjalankan hidup dalam pergaulan bersama. Dengan pengetahuannya yang demikian itu, dididiklah anaknya Midun dengan hemat cermat, agar menjadi seorang yang berbahagia kelak. Setelah Midun akil balik, timbullah dalam pikiran Pak Midun hendak menyerahkan anaknya itu belajar silat. Ia amat ingin supaya Midun menjadi seorang yang tangkas dan cekatan. Pak Midun merasa bahwa silat itu berguna benar untuk membela diri dalam bahaya dan perkelahian. Lain daripada itu, amat besar faedah silat itu untuk kesehatan badan. Karena Pak Midun sendiri dahulu seorang pandai silat, insaf benarlah ia bagaimana kebaikan pergerakan badan itu untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika Pak Midun dahulu hendak menyerahkan anaknya, dicarinyalah seorang guru yang telah termasyhur kepandaiannya dalam ilmu silat. Maka demikian, menurut pikiran Pak Midun, jika tanggung-tanggung kepandaian guru itu, lebih baik tak usah lagi anaknya belajar silat. Seorang pun tak ada yang tampak oleh Pak Midun, guru yang bersesuaian dengan pikirannya di negeri itu. Lain daripada Haji Abbas, guru Midun mengaji dan saudara sebapak dengan dia. Tak ada yang berkenan pada pikirannya. Tetapi sayang, sudah 2-3 kali maksudnya itu dikatakannya, selalu ditolak saja oleh Haji Abbas. Haji Abbas memberi nasihat, supaya Midun diserahkan kepada pendekar Sultan, adik kandungnya sendiri. Dikatakannya bahwa ia sudah tua, tidak kuat lagi.
dan kepandaiannya bersilat pun boleh dikatakan hampir bersamaan dengan Pendekar Sutan. Maka diserahkanlah Midun belajar silat oleh ayahnya kepada Pendekar Sutan. Karena Pak Midun seorang yang tabu dan alif, tiadalah ditinggalkannya syarat-syarat aturan berguru, meskipun tempat anaknya berguru itu adik sebapak dia. Pendekar Sutan dipersinggah oleh Pak Midun dengan murid-muridnya ke rumahnya. Sesudah makan minum, maka diketengahkannya lah oleh Pak Midun syarat-syarat berguru ilmu silat, sebagaimana yang sudah dilazimkan orang di Minangkabau. Syarat berguru silat itu ialah beras sesukat, kain putih sekabung, besi sekerat atau pisau sebuah, uang serupiah, penjahit atau jarum 7, dan sirih pinang selengkapnya. Segala barang-barang itu sebenarnya kiasan saja semuanya. Arti dan wujudnya, beras sesukat, gunanya akan dimakan guru selama mengajari anak muda yang hendak belajar itu. Seolah-olah mengatakan, perlukanlah mengajarnya, janganlah dilalaikan, sebab hendak mencari penghidupan lain. Kain putih sekabung, alas tobat namanya. Maksudnya, dengan segala putih hati dan tulus, anak muda itu menerima pengajaran. Samalah dengan kain itu, putih dan bersih hati anak muda itu menerima barang apa yang diajarkan guru. Ia akan menurut suruh dan menghentikan tegah. Dan lagi, mujur tak boleh diraih, malang tak boleh ditolak. Kalau sekiranya ia kena pisau atau apa saja sedang belajar, kain itulah akan kafannya kalau ia mati. Besi sekerat atau pisau sebuah, itu maksudnya seperti senjata itulah tajamnya pengajaran yang diterimanya. Dan lagi, janganlah ia dikenai senjata apabila telah tamat pengajarannya. Uang serupiah ialah untuk pembeli tembakau yang diisap guru waktu melepaskan lelah dalam mengajar anak muda itu, hampir searti juga dengan beras sesukat tadi. Penjahit 7 artinya sepekan 7 hari. Hendaklah guru itu terus mengajarnya dengan pengajaran yang tajam seperti jarum itu. Dan meski 7 macamnya mara bahaya yang tajam-tajam menimpa dia, mudah-mudahan terelakkan olehnya berkat pengajaran guru itu. Pengajaran guru itu menjadi darah daging hendaknya kepadanya. Jangan ada yang menghalangi, terus saja seperti jarum yang dijahitkan. Sirih pinang selengkapnya, artinya ialah akan dikunyah guru waktu ia menghentikan lelah, tiap-tiap sesudah mengajar anak muda itu. Dan lagi, sirih pinang itu telah menjadi adat yang biasa di tanah Minangkabau. Setelah beberapa lamanya Midun belajar silat kepada Pendekar Sutan, maka tamatlah. Sungguh pun demikian, Pak Midun belum lagi bersenang hati. Pada pikirannya, kepandaian Midun bersilat itu belum lagi mencukupi. Yang dikehendaki Pak Midun, belajar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Artinya, silat Midun seboleh-bolehnya haruslah berkesudahan, atau mendapat keputusan daripada seorang ahli silat yang sudah termasyur. Oleh sebab itu, ia ingin benar hendak menyuruh penambah pengajaran Midun kepada Haji Abbas. Di dalam ilmu silat, memang Haji Abbas sudah termasyur semana-mana di seluruh tanah Minangkabau. Sebelum ia pergi ke Mekah, amat banyak muridnya bersilat. Di antara muridnya itu, kebanyakan orang datang dari negeri lain. Tidak sedikit guru-guru silat yang datang mencoba ketangkasan Haji Abbas bersilat. Semuanya kalah dan mengaku bahwa silat Haji Abbas sukar didapat, mahal dicari di tanah Minangkabau. Karena kealihannya dalam ilmu silat itu, kendati pun ia tidur nyenyak, jika dilempar dengan puntung api-api saja, tak dapat tiada barang itu dapat ditangkapnya. Tidak hal yang demikian itu saja yang memasyurkan nama Haji Abbas perkara silat, tetapi ada lagi beberapa hal yang lain. Semasa muda, ketika Haji Abbas dan Pak Midun berdagang menjajah tanah Minangkabau, tidak sedikit cobaan yang telah dirasainya. Acap kali ia disamun orang di tengah perjalanan, diperkelahikan orang beramai-ramai. Tetapi karena ketangkasannya, segala bahaya itu dapat dielakkan Haji Abbas. Lebih-lebih lagi, yang makin menambah harum nama Haji Abbas,
ketika ia disamun orang Badui antara Jeddah dan Mekah, waktu dalam perjalanan ke Tanah Suci. Lebih dari 10 orang Badui yang memakai senjata tajam hendak merampoknya. Dengan berteman hanya 3 orang saja dapat ditewaskannya. Sungguh pun berteman boleh dikatakan, Haji Abbas seoranglah yang berkelahi dengan Badui itu. Tak dibiarkannya sedikit jua segala Badui itu menyerang kawannya. Dalam ilmu akhirat pun, Haji Abbas adalah seorang ulama besar. Memang sudah menjadi sifat pada Haji Abbas, jika menuntut sesuatu ilmu berpantang patah di tengah. Sebelum diketahuinya sampai ke urat-uratnya, belumlah ia bersenang hati. Muridnya mengaji amat banyak, baik anak-anak, baik pun orang tua, semuanya ke surau Haji Abbas belajar agama. Tidak orang kampung itu saja, bahkan banyak orang yang datang dari negeri lain belajar mengaji kepada Haji Abbas. Oleh karena Haji Abbas adalah seorang tua yang lubuk akal gudang bicara, laut pikiran tambunan budi, maka ia pun dimalui dan ditakuti orang di kampung itu. Keadaan yang demikian itu diketahui Pak Midun belaka. Itulah tali sebabnya, maka besar benar keinginannya hendak menambah pengajaran Midun bersilat kepada Haji Abbas. Karena Haji Abbas selalu menolak permintaan Pak Midun, dengan tipu muslihat dapat juga diikhtiarkannya Midun belajar silat dengan dia. Demikianlah ikhtiar Pak Midun. Mula-mula, Pak Midun bermufakat dengan pendekar Sutan. Dikatakanlah kepada pendekar Sutan bahwa ia hendak menipu Haji Abbas. Sebabnya ialah karena Midun ingin hendak mendapat sesuatu dari Haji Abbas, tetapi selalu ditolaknya saja. Maka diceritakanlah oleh Pak Midun bagaimana tipu yang hendak disuruh lakukannya kepada Midun. "Biarlah pendekar Sutan," ujar Pak Midun. "Bukankah silat Midun sekarang sudah boleh dibawa ke tengah? Tidak akan gampang lagi orang dapat mengenalnya. Meskipun 2-3 orang mempersama-samakan dia, belum tentu lagi akan roboh. Oleh sebab itu, ketika Haji Abbas sedang tidur nyenyak di surau, kita suruh lempar oleh Midun dengan ranting kayu. Manakala Haji Abbas terkejut dan menangkap ranting kayu itu, saat itulah Midun harus menyerang Haji Abbas." "Saya pun sesuai dengan pikiran Pak Midun itu," jawab pendekar Sutan. "Tetapi hal ini tidak boleh kita permudah saja. Boleh jadi Midun dapat dikenalnya, karena Haji Abbas guru besar dan sudah termasyhur silatnya. Sungguh, sebenarnya saya agak khawatir memikirkannya." "Tak usah dikhawatirkan. Hal itu pun sudah saya pikirkan dalam-dalam. Tentu tidak akan kita biarkan Midun seorang diri saja. Kita harus serta pula menemaninya, akan mengamat-amati kalau ada bahaya. Tetapi hendaklah kita bersembunyi melihat kejadian itu." "Kalau demikian, baiklah," kata pendekar Sutan pula sambil tersenyum. "Saya pun ingin benar hendak melihat ketangkasan Haji Abbas, sebab dari dahulu saya hendak belajar kepadanya. Selalu ditolaknya pula, hingga terpaksa saya berjalan kian kemari mencari guru silat." Pada suatu hari, sesudah sembayang lohor, kelihatanlah Pak Midun, pendekar Sutan, dan Midun di surau Haji Abbas. Pak Midun dan pendekar Sutan bersembunyi di surau kecil di sebelah. Waktu itu Haji Abbas sedang tidur nyenyak di mihrab, karena sudah larut malam, pulang dari mendoa semalam. Midun pun bersiaplah, lalu melempar Haji Abbas dengan ranting kayu. Haji Abbas terkejut dan menangkap ranting kayu itu. Ketika itu Midun melompat dan dengan tangkas diserangnya Haji Abbas. Maka terjadilah pada ketika itu, ya, perkelahian bapak dengan anak. Tangkap menangkap, empas mengempaskan, tak ubahnya sebagai orang yang berkelahi benar-benar. Setelah beberapa lamanya dengan hal yang demikian itu, sekonyong-konyong Midun terhempas agak jauh. Jika orang lain yang tak pandai bersilat terhempas demikian itu, tak dapat tiada pecah kepalanya.
Tetapi karena Midun pandai silat pula, tak ada ubahnya sebagai kucing yang diempaskan saja. Ketika Haji Abbas bersiap akan menanti serangan, tampak olehnya Midun. Haji Abbas menggosok matanya seolah-olah ia tidak percaya kepada matanya. Ia sebagai orang bermimpi dan amat heran karena kejadian itu. Setelah beberapa lamanya, nyatalah kepadanya bahwa sebenarnya lah Midun yang menyerang dia. "Sudah bertukarkah pikiranmu, Midun?" ujar Haji Abbas tiba-tiba dengan marah. "Hendak membunuh bapakmu kah engkau?" "Tidak, Bapak," jawab Midun dengan ketakutan. "Pikiran saya masih sehat. Ayah dan bapak pendekar ada di surau kecil di sebelah." "Oh, jadi mereka itukah yang menyuruh engkau melakukan pekerjaan ini?" kata Haji Abbas pula dengan sangat marah. "Apa maksudnya berbuat demikian ini? Bosankah ia kepadamu atau bencikah kepadaku supaya kita salah seorang binasa? Panggil dia, suruh datang keduanya kemari. Terlalu, sungguh terlalu." Tidak lama antaranya, Pak Midun dan pendekar Sutan naik kelas ke surau. Baru saja ia sampai, Haji Abbas berkata dengan marahnya, "Perbuatan apa ini yang Pak Midun suruhkan kepada anak saya? Apakah dendam kamu kedua yang tidak lepas maka menyuruh lakukan perbuatan ini kepada Midun? Sungguh terlalu." "Janganlah terburu nafsu saja, Haji marah," ujar Pak Midun dengan agak ketakutan. "Kejadian ini ialah karena kesalahan Haji sendiri." "Kesalahan saya?" jawab Haji Abbas dengan heran. "Apa pula sebabnya saya yang Pak Midun salahkan? Bukankah perbuatan Pak Midun ini sia-sia benar?" Ketika itu, tampaklah kepada Pak Midun marah Haji Abbas sudah agak surut. Pak Midun berkata sambil bersenda gurau, "Selalu saya diusik anak Haji supaya ia dapat menambah kepandaiannya dengan Haji. Beberapa kali saya disuruhnya mengatakan kepada Haji, karena ia ingin benar hendak mendapat sesuatu tentang ilmu silat daripada Haji. Tetapi tiap-tiap permintaannya itu saya sampaikan, selalu saja Haji tolak. Kesudahannya terjadilah yang demikian ini. Sekarang kami yang Haji salahkan. Haji katakan apa dendam kami yang tak lepas. Kalau Haji ingin hendak mencoba, berdirilah. Memang saya sudah ingin hendak bersilat dengan Haji." Pak Midun berdiri, lalu mengendangkan tangan dan melangkahkan kaki. Sambil menari, ia berkata pula dengan tertawa, katanya, "Ayo, bangunlah Haji, mengapa duduk juga? Jadi mudah lagi perasaan saya." Melihat kelakuan Pak Midun yang jenaka itu, marah Haji Abbas pun surutlah. Hatinya tenang bagai semula dan tertawa karena geli hatinya. Pak Midun duduk kembali, lalu bermufakatlah ketiga bapak Midun itu. Maka dikabulkanlah oleh Haji Abbas permintaan Midun hendak belajar dengan dia. Haji Abbas mengajar Midun amat berlainan dengan pendekar Sutan. Midun diajar Haji Abbas tidak pada suatu tempat atau sasaran, melainkan tiap-tiap pulang dari mendoa atau pulang dari berjalan-jalan pada tempat yang sunyi. Midun sekonyong-konyong diserang oleh Haji Abbas. Maka bersilatlah mereka itu di sana beberapa lamanya. Demikianlah diperbuat Haji Abbas ada 6 bulan lamanya. Setelah itu, barulah Midun diberi keputusan silat oleh Haji Abbas. Pertama, Midun dibawa Haji Abbas bersilat pada sebidang tanah yang jendul dan berbonggol. Di situ sama-sama berikhtiar mereka akan mengenai masing-masing. Maksud Haji Abbas membawa Midun bersilat pada tanah yang demikian ialah supaya kukuh ia berdiri. Jangan tangkas pada tanah yang datar saja. Kedua, atas papan. Misalnya di rumah yang berlantaikan papan. Bersilat di tempat itu sekali-sekali tidak boleh berbunyi. Sekalipun terempas, hendaklah sebagai kucing diempaskan saja. Tidak keras bunyinya dan tidak boleh tertelentang. Ketiga,
bersilat di dalam bencah atau pada sebidang tanah yang sudah dilicinkan. Midun tidak boleh jatuh, tetapi harus menangkis serangan guru. Keempat, pada sebidang tanah yang diberi bergaris bundaran. Midun harus bersilat dengan guru, tidak boleh melewati garis. Tetapi guru berusaha supaya Midun melewati garis itu. Kelima, bersilat di dalam gelap, dan hendaklah dapat mengalahkan serangan orang yang memakai senjata tajam. Bagian yang kelima inilah yang sukar. Bagi Midun, belum sempurna benar dapatnya. Sebabnya, karena pada bagian ini haruslah tahu lebih dahulu gerak, angin, dan rasa. Hal itu tidak dapat dipelajari, melainkan timbul sendiri setelah beberapa lamanya pandai bersilat. Mengingat keadaan yang demikian itulah, maka Pak Midun amat terkejut dan khawatir mendengar kabar perkelahian anaknya dengan Kaca. Dalam hatinya amat marah kepada anaknya, karena yang dilawan Midun berkelahi itu kemenaan Tuanku Laras. Tetapi setelah mendengar kabar dari Maun, yang kebetulan lalu di muka rumahnya hendak ke surau, agak senang hatinya. Sungguh pun demikian, sebelum bertemu dengan Midun, belum senang benar hatinya. Pak Midun ingin hendak mendengar kabar itu daripada anaknya sendiri. Rasakan dicabutnya hari, menanti waktu maghrib habis, karena waktu itu anaknya pulang makan. Tegak resah, duduk pun gelisah. Sebentar-sebentar ia melihat ke jendela, kalau-kalau Midun datang. "Maun, suruh pulang anak-anak itu semua," kata Haji Abbas. "Katakan kepada mereka itu malam ini tidak mengaji. Malam besok saja suruh datang. Saya dengan Midun akan pergi mendoa malam ini. Engkau tinggal di surau, dan kalau ada orang menanyakan kami, katakan kami pergi mendoa ke rumah Pakih Sutan." Sesudah sembahyang maghrib, Haji Abbas dan Midun turunlah dari surau. Sebelum pergi mendoa, lebih dahulu mereka itu singgah ke rumah Pak Midun. Setelah sudah minum dan menghisap rokok sebatang seorang, Haji Abbas pun berkata, katanya, "Betulkah tadi engkau berkelahi dengan Kaca? Belum cukup sebulan engkau tamat, bersifat sudah berkelahi. Itu pun yang engkau lawan bukan sembarang orang pula." "Tidak, Bapak. Tapi sudah umpama berkelahi juga namanya, bukan saya yang salah, melainkan dia," jawab Midun dengan ragu-ragu, sebab ia sendiri merasa tidak ada berkelahi. Akan dikatakannya berkelahi, ia tidak ada meninju Kaca, melainkan Kaca yang menyerang dia. "Ganjil benar jawabmu. Apa maksudmu mengatakan umpama berkelahi itu?" Midun melihat kedua bapaknya itu sebagai tidak bersenang hati mendengar jawabnya. Tampak dan nyata kepadanya pada muka mereka itu kekhawatiran atas kejadian hari itu. Maka Midun menerangkan dengan panjang lebar asal mula perselisihannya dengan Kaca waktu bermain sepak raga. Satu pun tak ada yang dilampauinya, diterangkannya sejelas-jelasnya. Mendengar perkataan Midun, legalah hati kedua bapaknya itu. Apalagi keterangan itu bersesuaian dengan berita orang kepada mereka yang melihat sendiri kejadian petang itu. Tidak lama kemudian Haji Abbas berkata pula, katanya, "Meskipun engkau tidak bersalah, tapi percayalah engkau bahwa kejadian petang ini tidak membaikkan kepada namamu. Biarpun tidak salahmu, tapi kata orang keduanya salah, tak mau bertepuk sebelah tangan. Yang akan datang, saya harap jangan hendaknya terjadi pula macam ini sekali lagi. Saya tidak sudi melihat orang suka berkelahi. Kebanyakan saya lihat anak muda sebagai engkau ini, kalau sudah berilmu sedikit, amat sombong dan congkak.
tidak berpucuk di atas Enau lagi. Pikirnya, tak ada yang lebih daripada dia. Lebih-lebih kalau ia pandai bersilat. Dicari-carinya selisih supaya ia berkelahi, hendak memperlihatkan kecekatannya. Salah-salah sedikit, hendak berkelahi saja. Begitulah yang kebanyakan saya lihat. Padamu, kami harap jangan ada tabiat yang demikian. Hal itu semata-mata mencelakakan diri sendiri. Tidak ada yang selamat, binasa juga akhir kelaknya. Daripada sahabat kenalan, kita pun terjatuh pula. Contohnya ilmu padi, kian berisi, kian runduk. Begitulah yang kami sukai dalam pergaulan bersama. Satu pun tak ada faedahnya memegahkan diri, hendak memperlihatkan pandai begini, tahu begitu. Asal tidak akan merusakkan kesopanan diri dalam percakapan atau tingkah laku, lebih baik merendah saja. Bukanlah hal itu menghabiskan waktu saja. Pergunakanlah waktu itu bagi yang mendatangkan keselamatan dan keuntungan dirimu. Berani karena benar, takut karena salah. Akuilah kesalahan itu jika sebenarnya bersalah. Tetapi perlihatkan keberanian akan menunjukkan kebenaran. Anak muda biasanya lekas naik darah. Hal itu seboleh-bolehnya ditahan. Dalam segala hal, hendaklah berlaku sabar. Apalagi kalau ditimpa malapetaka, haruslah diterima dengan tulus ikhlas. Tetapi bila mana perlu, janganlah undur barang setapak jua pun. Itulah tandanya bahwa kita seorang laki-laki. Begitu pula halnya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tak ada batasnya. Dialah yang kerap kali menjerumuskan orang ke dalam lembah kesengsaraan. Jika tak pandai mengemudikan hawa nafsu, alamat badan akan binasa. Jika diturutkan hawa nafsu, mau ia sampai ke langit yang ke-8 jika ada langit yang ke-8. Oleh karena itu, biasakan diri memandang ke bawah, jangan selalu ke atas. Hendaklah pandai-pandai memegang kendali hawa nafsu, supaya selamat diri hidup di dunia ini. Pikir itu pelita hati. Karena itu, pekerjaan yang hendak dilakukan, pikirkan dalam-dalam, timbang dahulu buruk baiknya. Lihat-lihat kawan seiring, kata orang. Dalam pergaulan hidup, hendaknya ingat-ingat, jauhi segala percederaan. Bercampur dengan orang alim, tak dapat tiada kita alim pula. Bergaul dengan pemaling, sekurang-kurangnya jadi kurang ajar. Sebab itu pandai-pandai mencari sahabat kenalan. Jangan dengan sembarang orang saja berteman. Kerap kali sahabat itulah yang membinasakan kita. Daripada bersahabat dengan 1000 orang bodoh, lebih baik bermusuh dengan seorang pandai. Nah, saya katakan terus terang kepadamu, engkau adalah seorang anak muda yang cekatan. Budi pekertimu baik, dalam segala hal engkau rajin dan pandai. Selama ini belum pernah engkau mengecewakan hati kami. Segala pekerjaanmu boleh dikatakan selalu menyenangkan hati kami. Tidak kami saja yang memuji engkau, bahkan orang kampung ini pun sangat memuji perangaimu. Oleh karena itu, peliharakanlah namamu yang baik selama ini. Pengetahuanmu untuk dunia dan akhirat sudah memadai. Tentu engkau lolah dapat memahamkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekianlah nasihat saya. Midun tepekur mendengar nasihat Haji Abbas itu. Diperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Satu pun tak ada yang dilupakannya. Masuk benar nasihat-nasihat itu ke dalam hati. Kemudian Midun berkata, katanya, saya minta terima kasih banyak-banyak akan nasihat Bapak itu. Selama hayat di kandung badan, takkan saya lupa-lupakan. Segala pengajaran Bapak, setitik menjadi laut, sekepal menjadi gununglah bagi saya, hendaknya. Mudah-mudahan
segala nasihat Bapak itu menjadi darah daging saya. Nasihat bapakmu itu sebenarnya, ujar Pak Midun pula, ingatlah dirimu yang akan datang. Siapa tahu, karena kaca tak dapat mengenai engkau, perkara itu menimbulkan sakit hati kepadanya. Bukankah hal itu boleh mendatangkan yang tidak baik? Insaflah engkau. Pikirkan siapa kita dan siapa orang itu. Setelah itu, maka Haji Abbas dan Midun pergilah mendoa. Sudah umum pada orang kampung itu, manakala ada pekerjaan berat, suka bertolong-tolongan. Pekerjaan yang dilakukan dengan upah hampir tak ada. Apalagi di dalam bahaya, misalnya kebakaran. Mereka itu tidak sayang kepada dirinya untuk menolong orang sekampung. Tidak di kampung itu saja, melainkan di seluruh tanah Minangkabau. Boleh disebutkan, sudah turun-temurun pada anak negeri suka bertolong-tolongan itu. Misalnya, di dalam hal kesawah, mendirikan rumah, dan lain-lain pekerjaan yang berat. Musim menyabit sudah hampir datang. Ketika itu tidak lama lagi, hari akan puasa. Setiap hari tidak putus-putusnya, Bendi membawa orang dari Bukit Tinggi, berhenti di pasar kampung itu. Mereka itu baru pulang, karena sudah beberapa tahun lamanya berdagang, mencari penghidupan di negeri orang. Karena itu, hampir setiap hari orang ramai di pasar. Banyak orang menanti kaum keluarganya yang baru datang. Tiap-tiap Bendi kelihatan dari jauh. Hati mereka itu harap-harap cemas. Kalau-kalau di atas Bendi itu Sana, Mama, adiknya, dan lain-lain. Dalam beberapa hari saja, kampung itu sudah ramai karena orang yang pulang merantau itu. Lain tidak yang dipercakapkan orang, hal orang yang baru pulang saja. Begitu pula yang datang, menceritakan penanggungannya masing-masing selama bercerai dengan kaum keluarganya. Bahkan, menceritakan keadaan negeri tempatnya berdagang itu tidak pula dilupakannya. Tidak lama kemudian, kedengaranlah si A yang pulang dari negeri si Anu. Sudah membeli sawah untuk adik dan ibunya. Si B yang pulang dari negeri Anu pula sudah membuatkan rumah untuk familinya dan lain-lain. Bermacam-macam kedengaran, banyak di antara mereka itu yang melekatkan uang pencahariannya kepada barang yang baik bakal hari tuanya kelak. Hal itu sangat menarik hati kepada orang yang tinggal di kampung, ingin hendak pergi merantau pula. Tetapi ada pula yang miskin dan melarat pulang masa itu. Malahan ada yang membawa penyakit dari negeri orang. Mereka yang demikian itu tentu saja karena ceroboh dan boros di negeri orang. Tidak hendak memikirkan hari tua, hidup boros dan banyak pelesir, memuaskan hawa nafsunya. Pada suatu malam, Pak Midun berkata kepada anaknya, "Midun, beritahukanlah kepada kawan-kawanmu bahwa hari Ahad yang akan datang ini kita akan mengirik padi di sawah. Begitu pula kepada pendekar Sultan dengan murid-muridnya. Orang lain yang engkau rasa patut dipanggil, panggillah. Sekali ini biarlah kita memotong kambing untuk penjamu orang yang datang mengirik ke sawah kita. Saya rasa tak akan berapa bedanya menyembelih kambing dengan membeli daging di pasar." "Engkau pula, Polam," kata Pak Midun sambil berpaling kepada istrinya. "Katakanlah kepada kaum keluarga bahwa kita akan mengirik padi hari Ahad itu. Ipar besan yang patut diberitahu, orang sekampung yang akan dipanggil untuk mengirai dan mengangin padi, dan orang-orang yang akan menolong kerja dapur. Hal itu semuanya pekerjaanmu." Ibu dan anak itu menganggukkan kepala, membenarkan perkataan suami dan bapaknya. Kemudian Midun berkata, "Karena kita akan memotong kambing, tidak baikkah jika kita ramaikan kerja itu dengan pupui, salung, dan pencak sekedarnya, Ayah?"
Hal itu lebih baik engkau mufakati dengan mamakmu, Datuk Paduka Raja. Saya telah memberitahukan kepadanya, hanya akan mengirik padi hari Ahad saja. Jika sepakat dengan mamakmu, apa salahnya? Lebih baik lagi. Baiklah ayah, sekarang juga saya cari beliau itu. Sudah itu saya pergi kepada Bapak Pendekar Sutan. Hari Ahad pagi-pagi, Midun sudah memikul tongkat pengirik padi ke sawah. Sampai di sawah, ia pun menebas tunggul batang padi untuk orang mengirik. Setelah itu, dibuatnya pula sebuah daratan untuk orang bermain pencak, berpupui salung, dan sebagainya. Maka dikembangkannya lah tikar tempat orang mengirik. Sudah itu, diturunkannya seonggok demi seonggok padi itu daripada timbunannya. Tidak lama antaranya, kelihatanlah orang datang ke sawah orang tua Midun, berduyun-duyun, sebondong-bondong amat banyaknya. Segala orang itu dengan tertib sopan diterima oleh Midun beserta bapaknya. Lalu dipersilakannya duduk dahulu ke tikar yang telah disediakan untuk penerima tamu. Dengan hormat, Midun meletakkan cerana tempat sirih di muka orang banyak. Rokok yang sudah disediakannya untuk itu tidak pula dilupakannya. Setelah beberapa lama mereka bercakap-cakap ini dan itu, maka dimulailah mengirik padi. Midun kerjanya hanyalah mengambil padi yang sudah diirik orang. Perempuan-perempuan sibuk mengirai jerami yang sudah diirik. Amat ramai orang di sawah Midun. Sorak dan senda gurau orang-orang muda tidak ketinggalan. Tertawa dan cumbu tidak kurang. Suka dan bersenang hati benar rupanya orang mengirik padi di sawah Midun yang baik hati itu. Bunyi hentam orang mengirik akan menyatakan bahwa padi yang diiriknya sudah habis sebagai orang menumbuk padi. Belum tinggi matahari naik, selesailah diirik padi setimbunan besar itu. Sesudah itu, maka segala orang itu dipersilakan oleh Midun, duduk menghentikan lelah, ke medan tempat orang memencak. Sudah makan minum, lalu dimulai pula membunyikan salung dan pupui, yang disertai dengan nyanyi. Amat merdu bunyinya. Kemudian orang berandai, bermencak, menari piring, dan sebagainya. Sementara itu, orang-orang perempuan memegangin padi jua, sambil menonton. Demikian halnya hingga padi itu selesai diirik dan diangin orang. Setelah padi itu dimasukkan ke sumpit, permainan berhenti. Peralatan kecil itu pindah ke rumah. Waktu mereka itu akan pulang ke rumah Pak Midun, pada bahunya masing-masing terletak sesumpit padi yang akan dibawa ke rumbung. Sepanjang jalan, mereka itu bersalung dan berpupui jua, sambil bersenda gurau dengan riuhnya. Tidak jauh dari sawah orang tua Midun, ada pula sawah istri Kaca. Luas kedua sawah itu hampir sama. Kebetulan pada sawah istri Kaca, hari itu pula orang mengirik padi. Tetapi ke sawah istrinya, tidak berapa orang datang. Yang datang itu pun, kebanyakan masuk bilangan keluarganya juga. Kendati pun ada beberapa orang lain, nyata pada muka orang itu bahwa mereka hanya memandang karena sawah istri kemenaan Tuan Kularas saja. Mengirik ke sawah istri Kaca itu adalah pada pikirnya sebagai menjalankan rodi. Di sawahnya tidak kedengaran orang bersorak, apalagi bersuka-sukaan. Mereka itu bekerja dengan muka muram saja kelihatannya. Oleh orang bekerja, kurang bersenang hati dan tidak seberapa pula tidak dapat disudahkan mengirik pada hari itu. Terpaksa harus disambung pula pada keesokan harinya. Melihat orang ramai di sawah Midun, Kaca sangat iri hati. Bencinya kepada Midun semakin berkobar. Apalagi mendengar sorak dan senda gurau orang di sawah Midun. Amat sakit hati Kaca. Hatinya sangat panas, hingga menimbulkan maksud jahat. Maka Kaca berkata dalam hatinya,
Jika dibiarkan, akhirnya Midun mau menjadi raja di kampung ini. Kian sehari, kian bertambah juga temannya. Dan orang pun makin banyak yang suka kepadanya. Orang kampung tua muda, laki-laki perempuan, kasih sayang kepadanya. Malahan dia dihormati dan dimalui orang pula. Hampir sama hormat orang kepada mamaku, Tuanku Laras, dengan kepada Midun. Padahal ia adalah seorang anak peladang biasa saja. Saya seorang kemenangan Tuanku Laras, lagi bangsawan di kampung ini. Tidak demikian dihormati orang. Kenalan saya tidak seberapa. Orang kampung hampir tak ada yang suka kepada saya. Hal itu nyata kalau orang bertemu di jalan dengan saya. Seakan-akan dicarinya akal supaya ia dapat menghindarkan diri. Sekarang nyatalah kepadaku bahwa Midunlah rupanya yang menyebabkan hal itu. Karena dialah maka orang kampung benci kepadaku. Lihatlah buktinya. Ke sawahnya amat banyak orang datang, tetapi ke sawah istriku tidak seberapa. Mulai dari sekarang, ia ku pandang musuhku. Sayang, saya tidak dapat mengenainya dalam perkelahian tempo hari, karena orang banyak. Jika dapat, sebelum muntah darah, tidaklah saya hentikan. Saya tanggung, kalau hanya macam si Midun itu, sekali saja saya masuki dengan starlakku, membuih air liurnya keluar. Pedih hatiku, tidak dapat saya mengenainya. Jika tidak tewas ia olehku, saya berguru starlak sekali lagi. Biarlah, tidak akan terlampau waktunya. Pada suatu masa, tentu akan saya dapat juga membalasnya. Sakit hati saya kepadanya. Ingat-ingat engkau, Midun. Tak dapat tiada engkau rasai juga bekas tanganku ini. Biarpun engkau juga sudah mendapat pelajaran dari Haji Abbas. Kita adu nanti silatmu itu dengan starlakku. Lagi pula, tidakkah engkau ketahui bahwa di sini kemenangan Tuanku Laras boleh bersutan di mata, berada di hati? Tidakkah engkau insaf bahwa di sini kemenangan raja di kampung ini boleh merajalela, berbuat sekehendak hati? Rupanya dia mau tahu siapa saya. Sejak hari itu, Kacak sangat benci kepada Midun. Ia sudah berjanji dengan dirinya akan mengajar Midun pada suatu waktu. Makin sehari, makin bertambah bencinya. Bila bertemu dengan Midun di jalan, meskipun ditegurnya, tidak disauti Kacak. Ada kalanya ia meludah-ludah akan menunjukkan benci dan jijiknya kepada Midun. Kacak selalu mencari-cari jalan supaya ia dapat berkelahi dengan Midun. Dengan kiasan itu, Midun maklum atas kebencian Kacak kepadanya. Tetapi ia amat heran apa sebabnya Kacak jadi begitu kepadanya. Padahal ia merasa belum bersalah kepada kemenangan Tuanku Laras itu. Dalam perkelahian waktu bermain sepak raga pun, ia tidak ada mengenai Kacak. Dan lagi, hal itu bukan karenanya, melainkan tersebab oleh Kadirun. Kemudian timbul pula pikiran Midun. Boleh jadi, Kacak meludah-ludah itu tidak disengajanya. Oleh sebab itu, tidak dihiraukan amat oleh Midun. Tidak sedikit jua masuk pada pikirannya bahwa Kacak akan memusuhinya. Empat, membalas dendam. Pada suatu hari, pasar di kampung itu sangat ramai. Dari segala tempat, banyak orang datang. Ada yang berbelanja, ada pula yang menjual hasil tanamannya. Saudagar-saudagar kecil banyak pula datang dari Bukit Tinggi ke pasar itu. Mereka pergi menjual kain-kain, dan ada pula yang membeli hasil tanah. Tidak heran pekan seramai itu, karena tak lama lagi hari akan puasa. Pekan sedang ramai, orang sedang sibuk berjual beli.
Sekonyong-konyong, kedengaran teriakan orang mengatakan, "Awas, Pak Inuh lepas! Pak Inuh lepas! Dia membawa pisau!" Orang di pasar berlarian ke sana kemari. Mereka lari menyembunyikan diri karena takut kepada Pak Inuh. Yang berkedai meninggalkan kedainya, yang berbelanja meninggalkan barang yang telah dibelinya. Sangat sibuk di pasar ketika itu, berkacau balau, tidak berketentuan lagi. Adapun Pak Inuh itu ialah seorang kampung di sana, keluarga Tuanku Laras. Ia sudah berumur lebih dari 45 tahun. Semasa muda, Pak Inuh seorang yang gagah berani. Lain daripada Haji Abbas, seorang pun tak ada yang diseganinya masa itu. Orang kampung segan dan takut kepadanya. Ketika Tuanku Laras menjadi penghulu kepala di kampung itu, timbul perusuhan. Waktu itu, boleh dikatakan Pak Inuh lah yang mengamankan negeri. Dengan tidak meminta bantuan kepada pemerintah, diamankan Pak Inuh kampung itu kembali. Apa sebabnya orang takut Pak Inuh datang ke pasar itu? Pak Inuh sekarang sudah bertukar pikiran. Ia sudah menjadi gila. Sudah 4 tahun sampai kepada masa itu, pikirannya tak sempurna lagi. Dalam 4 tahun itu, Pak Inuh tidak dibiarkan keluar lagi oleh Tuanku Laras. Jika dilepaskan, selalu mengganggu orang. Maka, oleh Tuanku Laras dibuatkan sebuah rumah untuk tempat Pak Inuh tinggal. Entah apa sebabnya hari itu ia dapat melepaskan diri. Hal itu terjadi sudah yang kedua kalinya. Jika datang ke pasar, ia merajalela saja. Barang-barang orang diperserak-serakannya, disepakkannya ke sana kemari. Orang di pasar diburunya sambil berteriak-teriak. Jika dapat orang olehnya, dipukul dan diterjangkannya. Sekarang, Pak Inuh datang ke pasar membawa pisau. Hal itu lebih menakutkan lagi. Seorang pun tak ada yang berani mendekati, apalagi akan menangkap. Karena Pak Inuh berpisau, lagi seorang yang berani. Meskipun ada yang akan menangkap, takut kepada Tuanku Laras, maka dibiarkan orang saja ia mengacau di tengah pasar itu. Jika tidak Tuanku Laras sendiri, sukarlah akan menangkapnya. Tetapi Tuanku Laras tak ada. Beliau pergi ke Bukit Tinggi. Pak Inuh makin ganas lakunya di tengah pasar. Sungguh amat sedih hati melihat kejadian itu. Laki-laki, perempuan, tunggang langgang melarikan diri. Anak-anak banyak yang terinjak karena terjatuh. Di sana-sini kedengaran jerit orang, mengaduh karena sakit sebab terantuk atau jatuh. Lebih-lebih lagi, melihat perempuan-perempuan yang sedang mendukung anak. Anak dipangku, beban dijunjung sambil melarikan diri jua. Midun ketika itu ada pula di pasar. Dia sedang duduk di dalam sebuah lepau nasi. Kejadian itu nyata kelihatan olehnya. Midun hampir-hampir tak dapat menahan hatinya. Amat sedih hatinya melihat perempuan-perempuan berlarian ke sana kemari. Pikirnya, akan diberitahukan kepada Tuanku Laras, beliau pergi ke Bukit Tinggi. Tentu saja Pak Inuh merusakkan orang di pasar ini. Pada tangannya ada sebuah pisau. Takkan satu bangkai terhantar karena dia. Hal ini tidak boleh dibiarkan saja. Ketika Midun melihat seorang perempuan diinjak-injak oleh Pak Inuh, ia pun melompat ke tengah pasar, mengejar Pak Inuh. Baru saja Pak Inuh melihat Midun, ia berkata, "Hei anak kecil, ini dia makanan pisauku." Sambil melompat, lalu diamuknya Midun. Midun sedikit pun tidak berubah warna mukanya. Kedatangan Pak Inuh dinantinya dengan sabar. Segala orang yang melihat keadaan itu sangat ngeri. Lebih-lebih perempuan-perempuan berteriak menyuruh Midun lari karena cemas dan takut. Dengan tangkas, Midun menyambut pisau itu.
Dalam sesaat saja, pisau Pak Inuh dapat diambilnya. Pisau itu segera dilemparkan Midun jauh-jauh dan disuruhnya pungut kepada orang. Pak Inuh sangat marah, lalu menyerang Midun sekuat-kuatnya. Dengan mudah dapat ia menjatuhkan Pak Inuh lalu ditangkapnya. Bagaimanapun, Pak Inuh hendak melepaskan diri, tidak dapat. Midun berkata, "Sabarlah Mama, takkan terlepaskan tangkapanku ini oleh Mama." Maka Midun menyuruh mengambil tali untuk pengikat Pak Inuh. Setelah sudah diikat, lalu ditipunya. Dibawanya ke lepau nasi, diberikannya makan. Luka pada kening Pak Inuh karena terjerumus dibebat Midun. Kemudian diantarkannya pulang ke rumah famili Pak Inuh. Sehari-hari dan itu Midun saja yang dipercakapkan orang. Tua muda, kecil besar, laki-laki perempuan di pasar memuji keberanian dan ketangkasan Midun menangkap Pak Inuh. Ketiga bapak Midun amat heran mendengar kabar itu. Mereka ketiga maklum bagaimana keberanian dan pendekar Pak Inuh. Perbuatan Midun itu dipuji oleh mereka ketiga. Hanya mereka itu khawatir kalau-kalau famili Tuanku Laras tak bersenang hati karena Pak Inuh luka. Tetapi ketiganya percaya pula kalau Tuanku Laras berpikir panjang. Hal itu tidak akan menimbulkan amarah, melainkan menyenangkan hati beliau. Bukankah perbuatan Midun menjaga keamanan dan keselamatan negeri? Kaca ada pula mendengar kabar itu. Waktu hal itu terjadi, ia ada di kantor Tuanku Laras. Dengan segera ia berlari akan melihat Pak Inuh. Didapatinya Midun tak ada lagi. Pak Inuh, yakni jalan Mamak kepada Kaca, telah ada di rumah. Tatkala Kaca melihat Pak Inuh luka pada keningnya, lalu ia bertanya kepada seseorang, bagaimana Midun menangkap mamaknya. Orang itu menceritakan bagaimana penglihatannya ketika Midun menangkap Pak Inuh. "Jika tak ada Midun," ujar orang itu, "barangkali banyak bangkai terhantar di tengah pasar. Untung pisau yang di tangan Pak Inuh lekas dapat diambil Midun." "Apakah sebabnya maka Pak Inuh sampai luka ini?" ujar Kacak dengan marah. Jawab orang itu, "Karena tersungkur waktu Midun menyelalahkan tikaman Pak Inuh." Kacak jangankan memuji Midun mendengar perkataan itu, makin sakit hatinya. Ia sangat marah karena Midun berani melukai famili Tuanku Laras. "Sekarang nyata bahwa Midun musuhku," kata Kacak dalam hatinya. "Sudah engkau lukai mamaku, engkau bebat. Maksudmu tentu supaya kami jangan marah. Kurang ajar sungguh. Hati-hati engkau, besok dapat bagian daripadaku. Bila Tuanku Laras pulang dari Bukit Tinggi, kuceritakan hal itu kepadanya. Anak si peladang jahanam berani melukai famili raja di kampung ini." Pada keesokan harinya, pagi-pagi datanglah Dubalang Tuanku Laras, memanggil Midun ke rumah orang tuanya. Midun didapatinya sedang makan. Dubalang berkata, "Midun, Tuanku Laras memanggil engkau sekarang juga." "Baiklah Mama, saya sudah dulu makan," jawab Midun. "Berhenti makan, beliau menyuruh lekas datang," ujar Dubalang dengan hardiknya. Dengan tergopoh-gopoh, Midun mencuci tangan, lalu berangkat ke kantor Tuanku Laras. "Tunggu," kata Dubalang pula. "Engkau mesti dibelenggu, karena begitu perintah saya terima." "Apakah kesalahan saya, maka dibelenggu macam seorang perampok, Mama?" kata Midun. "Saya tidak tahu, di sana nanti jawab," ujar Dubalang. Midun amat heran, apa sebabnya ia dibelenggu itu. Pikirannya berkacau,
karena ia tidak tahu akan kesalahannya. Dengan tangan dibelenggu, ia diiringkan Dubalang melalui pasar. Sangat malu Midun, tak ada ubahnya sebagai seorang yang bersalah besar. Tetapi apa hendak dibuat, terpaksa mesti menurut. Bermacam-macam timbul pikirannya sepanjang jalan ke kantor Tuanku Laras. Kemudian maklum juga ia bahwa yang menyebabkan ia dipanggil itu tak dapat tiada perkara Pak Inuh kemarin. Karena lain daripada itu, Midun merasa dirinya tidak bersalah. Maka tetaplah pikirannya bahwa ia difitnahkan orang. Mengerti pula ia masa itu apa sebabnya ia dibelenggu dan dikerasi. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan novel Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Sutan Sati bagian pertama. Bagaimana kelanjutan kisah Midun? Simak terus kelanjutan kisah novel ini di bagian berikutnya.